Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini akan dijelaskan materi mengenai gradien dan turunan polinomial. Langsung saja kita masuk ke materi gradien terlebih dahulu. Di sini ada definisi dari gradien grafik garis lurus. Yang pertama, perhatikan terlebih dahulu ada gambar ya, 2 dimensi. Kemudian gradien dari garis lurus yang miring ditunjukkan pada gambar ini ya, berarti gradien dari garis lurus PQ ini itu didefinisikan sebagai jarak tegak naik atau turunnya garis tersebut di antara titik P dan Q. Berarti titik P dan Q kita ambil jarak tegak naiknya, berarti maksudnya adalah dy, itu nanti dibagi dengan jarak mendatar antara P dan Q. P dan Q mendatar berarti bubuk ya, itu dx. Sehingga nanti untuk gradien notasinya dy dx ya, seperti berikut, dan dinotasikan simbolnya sebagai m. Nah, gradien itu sama dengan m dy dx. Ini bacanya dy dx, pernya tidak usah dibaca, gitu. M sama dengan dy dx. Nah, dari sini rumusnya, ini koordinat 2 dimensi, otomatis P ini adalah suatu titik, titiknya nanti terdiri dari x1, y1, dan Q ini juga titik ya, nanti terdiri dari x2, y2. Dengan x1-nya nanti di sini, x2-nya adalah punyanya Q, y1 punyanya P, y2-nya punyanya Q. Sehingga nanti rumus dari gradien M itu sama dengan dy dx sama dengan y2 dikurangi y1 dibagi x2 min x1. Dengan y2 x2, y1 x1 itu merupakan titik koordinat dari Q dan P. Gitu. Langsung saja supaya kita lebih jelas lagi mengenai maksudnya gimana gitu ya, daripada ngomongin teorinya nanti semakin pusing, langsung kita ke contoh 1. Misalkan contoh 1 di sini diketahui bahwa P-nya itu 2,3. Berarti P itu x1, y1 sehingga dituliskan P-nya x1, y1 sama dengan 2,3. Dari sini Q-nya itu 6,4. Berarti punyanya Q X2, Y2. Kita tuliskan sebagai 6,4. Yang ditanyakan adalah tentukan gradien dari grafik garis lurus di atas. Nah, dari sini P-nya 2,3 ya. X1, Y1 berarti X1-nya yang depan, yaitu sama dengan 2. Sedangkan Y1-nya adalah yang belakang sama dengan 3. Itu cara menentukan X1 dan Y1. Ingat, X, Y. X-nya selalu depan, Y-nya selalu belakang. Karena P ini yang pertama, berarti X1, Y1. X1-nya 2, Y1-nya 3. Begitu juga dengan Q, berarti Q kan titik yang kedua, berarti X2, Y2. Dari sini sama dengan 6,4 ya, sehingga diperoleh X2-nya adalah 6, Y2-nya adalah 4. Kita tuliskan. Kalau sudah tahu X1, X2, Y1, Y2, kita masuk ke rumus pada slide sebelumnya, yaitu M sama dengan dy dx sama dengan Y2 dikurangi Y1 dibagi X2 kurangi X1. Nah, Y2-nya kita masukkan yaitu 4, Y1-nya adalah 3, tinggal disubstitusikan saja, X2-nya adalah 6, dan X1-nya adalah 2. Sehingga kita operasikan 4 dikurangi 3 adalah 1, per 6 dikurangi 2 adalah 4. Sehingga gradien dari gambar ini itu adalah 1/4. Kesimpulannya, jadi gradien dari grafik garis lurus tersebut adalah M 1/4. 1/4 ini kalau dijadikan desimal jadinya 0,25 ya. Sehingga kesimpulan terakhirnya yaitu garis miring pada gambar ini itu akan naik secara tegak dari kanan sebesar 0,25 satuan untuk setiap satu satuan secara mendatar. Maksudnya ini untuk menentukannya naik secara tegak dari kanan, kita lihat titik P dan Q-nya, dari P ke Q ini kan naik, bukan turun ya. P ke Q kayak naik gunung gitu ya. Nah, ini namanya naik. Naiknya dari kiri ke kanan, sehingga dapat dikatakan bahwa naik secara tegak, artinya naik ke atas gitu ya, dari ke kanan. Dari kiri ke kanan berarti maksudnya dari ke kanan langsung. Ini kurang kiri ya. Ini naik secara tegak dari kiri ke kanan. P-nya di kiri, Q-nya ke kanan. Gitu. Itu untuk contoh 1. Kalau masih bingung, jangan khawatir, masih ada contoh 2 atau bisa tanya di forum saja. Kita lanjutkan terlebih dahulu ke contoh 2-nya. Sekarang contoh 2-nya P-nya dari kiri atas menuju ke bawah ya, kanan bawah. Dengan titik P-nya 3,5, Q-nya 7,5.
1. Dari sini yang ditanyakan sama, tentukan gradien dari grafik garis lurus pada gambar ini. Gitu. Kita tentukan terlebih dahulu titik P-nya, masih sama seperti yang contoh sebelumnya ya, gambar sebelumnya, yaitu titik koordinat P-nya ini X1, Y1 sama dengan 3,5. Berarti X1-nya adalah 3, Y1-nya adalah 5. Dan Q-nya X2, Y2 itu 7,1 ya, sehingga diperoleh hasilnya X2-nya 7, Y2-nya 1. Gitu. Kita masukkan ke dalam rumus, tinggal dimasukkan saja. Sehingga hasilnya diperoleh sebagai berikut. Y2 dikurangi Y1 ya, 1 dikurangi 5. X2 kurangi X1 berarti 7 dikurangi 3. 1 kurangi 5 adalah negatif 4, dibagi 4 hasilnya negatif 1. Nanti perhitungan plus minusnya jangan lupa ya, kalau kali plus kali plus, plus kali min, min kali plus, atau min kali min itu hasilnya positif atau negatif. Itunya nanti silahkan dibuka kembali. Gitu. Nah, dari sini diketahui bahwa M-nya sama dengan min 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa gradien dari grafik garis lurus tersebut adalah M sama dengan min 1. Seperti pada gambar sebelumnya, kalau bedanya di sini nanti dari kiri atas ke kanan bawah ya, sehingga kesimpulannya garis miring ini menurun tegak dari kiri ya pertama, ke kanan, sebesar 1 satuan untuk setiap 1 satuan secara mendatar. Itu makna dari gradien. Itu untuk contoh 1 dan contoh 2. Sebagai pemahaman, nanti akan ada latihan contoh sebagai nilai keaktifan, tetapi sebelumnya ada suatu kesimpulan yang dapat diambil. Dari kedua contoh tersebut, menunjukkan bahwa garis-garis yang naik ke kanan, itu gradiennya nanti positif. Tapi kalau turunnya ke kanan, itu nanti gradiennya negatif. Contohnya tadi gradien yang positif, naik ke kanan yang contoh 1 ya, kalau yang turun ke kanan, gradiennya negatif, itu contoh 2. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan, akan ada latihan sebagai nilai keaktifan. Silahkan, ini ada contoh 3, ada 5 nomor dikerjakan sebagai nilai keaktifan. Yang ditanyakan adalah gradien garis-garis lurus, atau nilai M-nya saja. Menggunakan rumus tadi ya, M sama dengan dy dx sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Silahkan dikerjakan contoh 3-nya sebagai nilai keaktifan, nomor 1 sampai nomor 5. Selanjutnya, itu materi untuk gradien sudah selesai. Kemudian untuk selanjutnya ada yang dinamakan turunan polinomial. Turunan polinomial tentu saja sudah didapatkan ketika kelas 3 SMA ya, atau kelas 2 SMA sudah mulailah itu. Nanti silahkan diingat-ingat kembali, karena nanti untuk anak teknik turunan biasanya dipakai terus. Banyak banget dipakai turunannya gitu. Jadi istilahnya untuk turunan dasar kalian harus paham gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi mengenai turunan polinomial. Untuk turunan polinomial, yang pertama ada turunan dari X yang dipangkatkan. Sebelum kita membicarakan X yang dipangkatkan, kita mulai dari dasarnya terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Y sama dengan C. C ini suatu konstanta. Maksudnya konstanta itu apa? Konstanta itu angka biasanya. C ini biasanya nanti bisa juga 0 angkanya ya. Yang penting dia angka. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, sejuta boleh, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif sejuta. Pecahan boleh, 1/4 boleh, 1/5, 1/6, negatif 1/4. Kemudian desimal boleh 0,1, 0,2, 0,3333 atau negatif 0,5. Itu boleh. Itu namanya konstanta. Yang penting bentuknya angka. Nah, kalau suatu garis lurus itu bentuknya angka atau konstanta, maka turunannya pasti sama dengan 0. Gitu. Jadi turunan dari dua angka ya, tidak punya X ya, 2 sendirian, tidak ada X-nya. Hanya 2 gitu, turunan dari 2 itu jawabannya pasti 0. Turunan dari 1, 0. Turunan dari negatif sejuta itu juga 0. Nah, Y aksen dan dy dx ini adalah lambang dari turunan. Gitu. Tetapi kalau ternyata bentuk garis lurusnya bukan suatu konstanta saja ya, yaitu misalnya suatu fungsi fx ya, nanti dilambangkan sebagai y itu sama dengan ax. X-nya ada X-nya, ini nggak ada X-nya. Yang kedua ada X-nya, tapi pangkatnya nggak ada ya. Pangkatnya nggak ada berarti pangkatnya sama dengan 1. Kalau bentuknya AX, maka turunannya X-nya hilang. Jadi A-nya saja.
Jadi kalau misalnya ada turunan 3X gitu, turunannya berarti ada fungsi Y sama dengan 3X, maka turunannya Y aksennya sama dengan 3. X-nya hilang. Gitu. Itu untuk turunan dari X dari suatu garis lurus. Maksudnya seperti itu. Saya ulangi, berarti kalau bentuknya konstanta, turunannya 0. Tapi kalau bentuknya AX, X-nya langsung hilang, jawabannya langsung A. Gitu, angkanya saja. Gitu ya. Untuk selanjutnya, ada 2 kurva. Bagaimana tadi kalau yang di sini dijelaskan bahwa X-nya tidak punya pangkat ya, atau pangkatnya sama dengan 1. Selanjutnya kalau ternyata udah berpangkat, X-nya pangkat 2, pangkat 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita mulai dari X pangkat 2 terlebih dahulu. Untuk X pangkat 2 ini, X-nya pangkat 2 ya, yang dicari adalah turunannya, maka turunannya itu nanti 2 ini, ada angka 2 ini ya, 2-nya akan turun di depannya. Sehingga menghasilkan angka 2. Seperti ini. Sedangkan bagaimana dengan pangkatnya? Pangkatnya ini dikurangkan dengan 1. Pasti selalu dikurangi dengan 1. Gini ya. 2 dikurangi 1 sama dengan 1 ya. Sehingga X pangkat 1 jawabannya adalah X saja. Gitu. X pangkat 1 satunya nggak usah ditulis. Jadi untuk suatu kurva Y sama dengan X kuadrat, jika diturunkan hasilnya sama dengan 2X. Dengan cara seperti tadi, 2-nya turun ke depan, jadi 2 merah ini. Kemudian pangkatnya, nah pangkatnya ini dikurangi dengan 1. 2 dikurangi 1, 1 ya, sehingga X pangkat 1 ditulisnya X. Itu untuk cara menentukan turunan dari Y sama dengan X kuadrat. Jadi Y sama dengan X kuadrat turunannya 2X. Gitu. Bagaimana kalau misalnya Y sama dengan X pangkat 3? Sama saja seperti yang X pangkat kuadrat ya. Cuman bedanya pangkatnya 3 gitu aja. Nah, berarti ini 3-nya turun. Pangkatnya 3 ya. 3-nya turun ke bawah sini. Menghasilkan angka 3 yang merah. Selanjutnya, masih ingat ya, pangkatnya dikurangi dengan 1. Ini dikurangi dengan 1, hasilnya berarti 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2 ya. Sehingga pangkatnya jadi 2. X-nya tetap. Ini masih tetap ada X-nya di sini. Gitu. Sehingga dari sini diperoleh bahwa suatu fungsi Y sama dengan X pangkat 3, jika diturunkan hasilnya menjadi 3X kuadrat. Dengan cara seperti tadi, 3-nya turun ke depannya, jadi yang merah. Kemudian pangkatnya dikurangi dengan 1, pangkatnya jadi 2 ya. Berarti pangkatnya berubah jadi 2, X-nya tetap. Sehingga turunannya ketemu 3X kuadrat. Begitu juga dengan yang X pangkat 4. Berarti 4-nya turun ke depan. Udah ya, 4-nya turun ke depan. Pangkatnya dikurangi dengan 1. 4 dikurangi 1, 3. X-nya tetap. Begitu juga dengan X pangkat 5. Berarti 5-nya turun ke bawah, jadi di sampingnya X. X-nya tetap, pangkatnya dikurangi 1, 4. Nah, dari slide sebelumnya ada 2 garis. 2 garis lurus, dan ada 2 kurva juga, sehingga dapat dirangkumkan bahwa jika Y-nya itu suatu fungsi konstanta, maka turunannya otomatis 0. Jika Y-nya hanya X saja, X ini depannya angkanya nggak ada ya. Kalau nggak ada angkanya kan 1. Berarti 1 turunannya. X-nya hilang. Ingat kalau X-nya hilang bukan 0 ya, 1. Tapi kalau X kuadrat sudah dijabarkan seperti tadi, jawabannya 2X. Kalau X pangkat 3 berarti 3X kuadrat. X pangkat 4, 4X pangkat 3. X pangkat 5 berarti 5X pangkat 4. Sesuai yang saya sebutkan tadi, sehingga rumus umumnya jika X-nya pangkat N, itu akan diperoleh turunannya adalah NX pangkat N-1. Gitu. Berarti N-nya ini turun ya. N-nya turun. Di sampingnya X, jadi yang merah. X-nya tetap, pangkatnya
N-nya ini berubah menjadi N-1. N-nya turun, pangkatnya dikurangi dengan 1, X-nya tetap. Intinya seperti itu. Sampai di sini silakan kalau misalnya ada yang bingung, tanyakan saja di forum. Kalau sudah jelas, saya lanjutkan ya. Untuk selanjutnya, bagaimana ini kan bentuknya XX saja, depannya belum ada angkanya ya, belum ada konstantanya. Bagaimana jika depannya ini ada angkanya atau ada konstantanya? Konstantanya misalnya A. Nah, kalau depannya ada A-nya, tinggal dikalikan saja. A-nya maju, N-nya turun, ini dikalikan nanti ya. X-nya tetap pangkatnya N-1. Gitu. Jadi sama seperti ketika tidak ada A-nya, bedanya cuma ketika ada A-nya dikalikan saja A-nya dengan angka pangkatnya. Gitu. Bingung? Kalau bingung langsung saja ke contoh 4. Contohnya seperti ini, 4X pangkat 3. 4X pangkat 3, berarti 3-nya ini turun ya. Nah, 3-nya turun. Boleh di depannya 4, boleh di belakangnya 4. Gitu. Saya naruhnya di sini, di belakangnya 4. 3-nya turun. Nah, pangkatnya dikurangi 1. Gitu. Nah, kalau misalnya mau dimasukkan ke rumus yang ini, boleh. Berarti kita menentukan nilai A-nya. Di sini berarti AX pangkat N ya. Kita samakan dengan sini. Diperoleh. Berarti A-nya sama dengan 4. N-nya sebagai pangkat ya. X-nya pangkat berapa? Pangkat 3 ya. Sehingga diperoleh N-nya juga sama dengan 3. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dimasukkan rumus aja. Rumus Y aksen sama dengan DY dx sama dengan AN X pangkat N-1. Dengan A-nya 4 ya. Berarti A-nya kita ganti 4, N-nya kita ganti 3, X-nya tetap, N-nya kita ganti 3 min 1. 4 kali 3, 12, X pangkat 3 dikurangi 1 kuadrat. Ketemu hasilnya turunan dari 4X pangkat 3 itu sama dengan 12X kuadrat. Gitu. Ini untuk contoh sederhananya. Silakan kalau misalnya mau ada yang ditanyakan, jangan sungkan-sungkan, tanyakan saja di forum. Untuk cara simpelnya 3-nya turun. Kalikan 4 berarti 12. X-nya tetap, pangkatnya dikurangi 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Tetapi karena kita juga belajar pola pikir yang sistematis, nanti kalau mengerjakan soal untuk sementara pada bagian pertemuan kali ini, silahkan dikerjakan dengan cara runtut ya, sesuai dengan rumusnya yang saya lingkarin merah berikut. Saya lingkarkan dulu. Nah, nanti silakan dikerjakannya seperti ini ya untuk nilai keaktifan. Jadi jangan dikerjakan secara langsung. Untuk pertemuan kali ini kita belajar sistematika cara atau proses yang runtut dan teliti, gitu aja. Jadi nanti kalau mau mengerjakan nilai keaktifan untuk masalah turunan dikerjakannya seperti ini, khusus pada pertemuan kali ini. Nanti kalau misalnya sudah lancar baru boleh pakai cara langsung deh. Tapi untuk pertemuan kali ini saya tekankan lagi kita pakai cara rumus yang dilingkari merah ya. Dimasukkan saja. Nilai A dan N-nya ditentukan terlebih dahulu. A itu yang bukan pangkat, N-nya yang pangkat. Gitu. Untuk pembahasan selanjutnya, masih ada. Nah, untuk turunan polinomial, itu tadi kan cuma 1 ya, 4X pangkat 3 gitu. Bagaimana kalau ternyata dijumlahkan dengan banyak sekali masalah polinomialnya, contohnya seperti contoh 5. Nah, jadi kalau misalnya ada turunan polinomial untuk mendiferensiasikan polinomial atau mencari turunan polinomialnya, maka setiap suku itu harus diturunkan secara bergiliran. Maksudnya bagaimana? Contohnya kalau ada contoh 5, Y sama dengan X pangkat 4 ditambah 5X pangkat 3 dikurangi 4X kuadrat ditambah 7X dikurangi 2. Ini kan ada banyak, pemisahnya adalah plus minus ya, sehingga nanti diturunkan satu persatu. Pembatasnya adalah plus minusnya ini. Nah, ini secara bergiliran itu maksudnya X pangkat 4 diturunkan terlebih dahulu, tanda plusnya tetap plus, kemudian 5X pangkat 3-nya diturunkan, dikurangi turunan dari berikutnya, ditambah turunan dari 7X, dikurangi 2. Nah, itu maksudnya turunan secara bergiliran. Jadi diturunkan satu persatu. Pertama berarti diturunkan X pangkat 4, habis itu diturunkan 5X pangkat 3, habis itu 4X pangkat 2, 7X, baru turunan dari min 2. Langsung saja berarti kita mulai dari X pangkat 4. X pangkat 4 berarti A-nya adalah tidak punya angka ya. Di sini tidak ada angka ya, berarti A-nya 1. Ini.
Atau menggunakan rumus yang sebelumnya, yang tanpa ada A-nya. Saya hapus dulu berarti, kita mulai dari sini ya. Tanpa ada A-nya berarti ya. Nah, kalau tanpa ada A-nya berarti kita cukup menentukan nilai N ya. N-nya berarti sama dengan 4. Ini ya. N-nya 4 berarti sesuai dengan rumus pada 2 slide sebelumnya, sebelum yang ada A-nya ya, itu diperoleh bahwa hasilnya N, X pangkat N-1. Dengan N-nya 4 berarti 4, X pangkat 4-1. 4-nya tetap, X-nya tetap, 4 kurangi 1 sama dengan 3. Sehingga diperoleh hasilnya 4X pangkat 3. Itu ya. Kalau sudah, kita maju ke yang berikutnya. Ini berarti udah ada A-nya ya, A-nya 5 ya. Sedangkan nilai N-nya adalah 3. Dibuka slide sebelumnya, rumusnya berarti AN, A-nya kita ganti sebagai 5. A ya, ini berarti A, ini N, AN, X pangkat N-1, N-nya 3 ya, 3-1. Nah, 5 kali 3 dihitung saja, diperoleh 15. X-nya tetap, 3 dikurangi 1 hasilnya 2. Sehingga hasilnya 15X kuadrat. Tandanya plus ya, berarti mengikuti. Untuk selanjutnya, giliran selanjutnya, karena harus diturunkan secara bergiliran, yaitu min 4X kuadrat, ini juga sudah ada A-nya. A-nya berarti minusnya ikut ya, min 4. N-nya adalah 2. Nah, seperti ini. Sehingga A-nya kita ganti min 4. Ini, dikali NN, N-nya 2 ya. X-nya dipangkatkan N-1. N-nya 2 berarti 2 dikurangi 1. Negatif 4 kali 2 hasilnya negatif 8. X-nya tetap 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Ingat, X pangkat 1, satunya tidak usah ditulis sehingga hasilnya tinggal X saja. Min 8X. Sedangkan untuk selanjutnya yaitu gradien 2 garis lurus ya. Untuk 7X masih ingat kalau ada 7X tidak ada pangkatnya berarti X-nya langsung hilang saja. Sehingga hasilnya langsung plus 7. Dan yang terakhir, giliran terakhir yaitu ada minus 2. Minus 2 masih ingat ya, ini merupakan suatu konstanta atau C. Turunan dari C pasti sama dengan 0. Nah, karena dia turunannya C, di aksennya 0 ya, sehingga min 2-nya hapus aja hilang. Nih, min 2-nya hilang. Tidak ada min 2 di sini. Ini ya, kosong. Gitu. Sehingga dari sini diperoleh hasilnya adalah 4X pangkat 3 ditambah 15X kuadrat kurangi 8X plus 7. Itu untuk cara menurunkan polinomial. Yaitu diturunkan bergiliran satu persatu dari merah, kuning, hijau, pink, orange. Gitu. Maksudnya seperti itu. Sehingga diperoleh hasil akhirnya yaitu 4X pangkat 3 tambah 15X kuadrat dikurangi 8X tambah 7. Sampai di sini silakan kalau mau ada yang ditanyakan, saya persilakan tanya saja di forum. Untuk selanjutnya, ada contoh 6. Kalau yang contoh 5 tadi adalah hanya polinomial saja, untuk contoh 6-nya di suatu titik tertentu, contohnya di X sama dengan 2. Dari sini, fungsi polinomialnya itu Y sama dengan 2X pangkat 5 tambah 4X pangkat 4 dikurangi X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat kurangi 5X tambah 7. Caranya seperti tadi, kita mulai dari 2X pangkat 5 terlebih dahulu ya, yang ditanyakan kita cari dy dx-nya dulu. Nah, untuk dy dx sendiri itu simbolnya banyak banget. Ada dy dx, ada f aksen X, ada juga y aksen. Banyak ya, mantap. Sama saja, mau pakai simbol dy dx boleh, mau f aksen X boleh, y aksen juga boleh. Kenapa di sini saya munculkan f aksen X? Karena ini nanti kita menghitung suatu titik tertentu ya, di X sama dengan 2. Jadi supaya nulisnya simple saja, makanya saya nanti menggunakan f aksen X. Nanti X-nya saya ganti dengan 2, kan enak banget. Tidak banyak nulis. Nah, itu tujuannya saya menggunakan f aksen X di sini. Itu kalau kalian mau menggunakan yang mana saja boleh, terserah. Asal lambangnya
sesuai dengan aturan dy dx, y aksen atau f aksen x gitu. Kalau ada x-nya berarti f aksen, g aksen, h aksen boleh terserah. Biasanya karena namanya fungsi ya, pakainya f biasanya. Biasanya, tetapi tidak selalu f kok. Gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama. Kita turunkan satu per satu. Mulai dari 2x pangkat 5. Ini berarti yang ada A-nya ya. A-nya sama dengan 2. Sedangkan N-nya sama dengan 5. Kita masukkan, berarti hasilnya AN. A-nya kita ganti dengan 2. N-nya ganti dengan 5. X-nya tetap pangkatnya N-1. N-nya kita ganti 5 ya. 5-1. 2 kali 5 hasilnya 10. X-nya tetap 5 dikurangi 1 hasilnya 4. Hasilnya adalah 10x pangkat 4. Kita sudah menurunkan giliran pertama. Sekarang giliran kedua. Giliran keduanya yaitu plus 4x pangkat 4. Berarti dari sini diperoleh bahwa A-nya sama dengan 4. Kebetulan N-nya juga sama dengan 4 ya. Sehingga hasilnya diperoleh bahwa A kali N, berarti 4 kali 4, A-nya 4, N-nya 4, X pangkat N-1, N-nya 4. Nah, 4 kali 4, 16. 4 kurangi 1, 3. Sehingga hasilnya 16x pangkat 3. Jangan lupa plusnya ikut. Selanjutnya, giliran berikutnya, yaitu min X pangkat 3. Minusnya tetap ya, kita tuliskan minusnya terlebih dahulu. Minusnya sudah saya tuliskan. Kemudian N-nya, ini kan konstantanya tidak ada. Berarti kita anggap yang tadi N, nggak ada A-nya ya. Sehingga langsung saja N-nya sama dengan 3. Kalau rumusnya tidak ada A-nya, berarti langsung rumusnya N, X, N-1. Kalau misalnya kalian bingung, ini juga bisa juga dituliskan A-nya itu karena nggak ada angkanya -1. Itu boleh. -1-nya diwakilin dengan minus saja. Kalikan 3, N, X pangkat N-1. Boleh. Kemudian ini -3 ya. Sudah -3. X-nya pangkat 2. Sehingga hasilnya -3x kuadrat. Kemudian giliran selanjutnya yaitu plus 3x kuadrat. A-nya plus 3. Berarti kita tuliskan A-nya 3. Berarti N-nya adalah pangkat. Pangkatnya adalah 2. Ini ya. Sehingga hasilnya AN, A-nya 3, N-nya 2, X pangkat N-1, N-nya tadi 2. Nah, 3 kali 2, 6. X pangkat 2 dikurangi 1, 1. Untuk selanjutnya, nah, minus 5X. Masih ingat ya tadi ya, kalau ada garis AX, berarti X-nya hilang. X-nya nggak ada pangkatnya ya, X-nya langsung hilang aja, sisa -5. Dan yang terakhir, 7. 7 konstanta ya, berarti turunannya 0 atau tidak ada. Jadi tidak dituliskan 0. Tidak ada. Sehingga hasil akhirnya 10x pangkat 4 ditambah 16x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat tambah 6x kurangi 5. Itu untuk jawaban nomor 1, yaitu dy dx atau f aksen x-nya atau y aksennya, sama saja. Untuk selanjutnya yang ditanya adalah nilai dy dx sama dengan 2. Berarti x-nya kita ganti dengan 2. Jadi langsung ke nomor 2. Berarti kita perlu menuliskan f aksen x-nya. Nah, f aksen x-nya sudah dituliskan ya. Nah, sudah saya tuliskan f aksen x-nya. Yang ditanyakan nilai dy dx sama dengan 2. F aksen x-nya tadi sudah saya misalkan, dy dx-nya f aksen x. X-nya kita ganti dengan 2. X-nya saya ganti dengan 2. Hal ini berakibat bahwa semua x kita ganti dengan 2. Sehingga kalau ada 10, 10-nya tetap, X-nya kita ganti dengan 2. Nih. Pangkat 4. Nah, ditambah tetap, 16-nya tetap, X-nya kita ganti dengan 2 lagi.
pangkat 3. Dikurangi 3. Tetap X-nya kita ganti dengan 2 lagi. Ditambah 6. Tetap ya. X-nya kita ganti dengan 2. Dan yang terakhir dikurangi 5 tidak ada X-nya. Kalau sudah diganti, langsung dihitung saja. Tinggal dihitung. Ingat kalau ada seperti ini berarti yang dihitung adalah pangkatnya terlebih dahulu sehingga 10-nya tetap. 2 pangkat 4 kita hitung jadinya 16. Tambah 16-nya tetap, 2 pangkat 3-nya jadi 8. Jadi yang dihitung adalah yang pangkat dulu ya. Ini jadi 4. Ini enggak ada pangkat, biarkan saja. Kalau sudah seperti ini baru dikalikan. 10 kali 16, 160 ya. 16 kali 8, 128. Jangan lupa tandanya tetap. Dikurangi 3 kali 4, 12. 6 kali 2, 12. Negatif, dikurangi 5. Nah, kalau sudah baru ini semua dihitung, nanti hasilnya 160 tambah 128, dikurangi 12, tambah 12, dikurangi 5, nanti hasilnya pasti 283. Kalau sudah ketemu, inilah jawabannya. Tinggal ditulis kesimpulannya. Jadi nilai DY dx dx sama dengan 2 adalah F aksen 2, 283. Nah, di sini kenapa saya mengubah notasi jadi F aksen X supaya lebih mudah saja. Gitu. Sampai di sini silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan jangan sungkan-sungkan, tanya saja di forum. Kalau sudah jelas berarti bagus banget, langsung saja mengerjakan contoh 7 sebagai nilai keaktifan. Nomor 1, nomor 2 dan nomor 3. Berarti ada 8 nilai keaktifan ya. Tadi gradien ada 5, sekarang yang turunan polinomial juga ada 3, sehingga totalnya ada 8 nilai keaktifan. Materi ini saya ambil dari bukunya Stroud, terjemahan ya, awalnya bahasa Inggris, kemudian diterjemahkan oleh penerbit Erlangga. Kalau suatu saat di ITDA sudah dibuka untuk umum, kalian boleh masuk dengan aturan yang ditentukan ya, prokesnya tetap. Kalau misalnya kalian sudah boleh masuk, silakan main saja di perpustakaan, cari bukunya, ada di sana. Gitu. Nanti di sana ada materi dan contoh-contoh soal yang sudah saya berikan beserta kunci jawabannya sebenarnya. Jadi nanti kalau misalnya sudah bisa ke kampus, main-main aja ya buat lihat referensinya. Gitu. Demikian yang saya sampaikan pada materi kali ini mengenai gradien dan turunan polinomial. Jika ada kebingungan, kesulitan, kesusahan, silahkan tanya saja di grup WA. Nanti akan saya jawab. Kalau tidak ada, kalau sudah jelas, silahkan untuk soal-soal nilai keaktifannya dikerjakan ya. Nanti saya tunggu jawabannya di grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.